Oke, pertama buka Katia lalu ke start. Kita akan membuat suatu komponen atau suatu bentuk dasar ke part design. Nah, pilih salah satu aksisnya atau semuanya, misalkan ini bebas yang mana aja. Pilih sketch. Oke, sekarang kita misalkan bentuknya akan membuat bentuk kotak. Kotaknya bisa bikin dari yang dari sini. Nah, lalu kita bikin ngasal dulu aja. Nanti kasih ukuran di constraint. Dan kasih ukuran misalkan kotaknya 150 mili, misalkan 150 mili. Lalu ini kita bikin persegi panjang misalkan 250 mili. Dia langsung membentuk, langsung menyesuaikan 250 mili. Nah, lalu kita akan men-3D-kannya atau langsung bikin lebarnya di pad ini. Oke, lebarnya kita mau berapa? Tingginya ini mau berapa? Misalkan 50. Enter, oke. Nah, sekarang ini kan ujung-ujungnya, misalkan kita nggak mau ujung-ujungnya ini tajam, si suatu bentuk ini kita nggak mau tajam, kita bisa klik ini, mau satu-satu nggak apa-apa. Ini mau satu, ini misalnya contohkan dulu, misalkan mau di fillet, nah, di fillet dengan radiusnya misalkan 10. Enter. Nah, maka dia langsung jadi seperti ini. Atau mau satu-satu juga nggak bisa, klik sambil pencet tombol kontrol. Nah, udah seperti ini. Sama, kita pilih fillet. Radiusnya berapa? Misalkan 10. Oke, enter. Nah, dia jadilah seperti ini. Jadi seperti ini. Terus misalkan kita komponen ini nih nggak cuma kotak, misalkan satu komponen ada silinder di atasnya. Misal kita mau bikin silinder, mau di mana bentuknya? Misalkan di permukaan ini. Kita bikin klik permukaan ini, nanti yang diarahkan sama komputernya. Tuh. Nah, kita di permukaan yang tadi. Ini permukaan yang ini. Atau misalkan mau di permukaan yang lain. Kita keluar dulu permukaan yang lain. Misalkan permukaan ini. Pilih sketch. Nah, nanti di permukaan yang tadi kita klik. Tuh, di permukaan yang tadi kita klik. Misalkan kita bikin lingkaran, ada lingkaran. Komponen itu ada lingkarannya. Misalkan di sini. Oke, kita bisa tulis jarak-jaraknya. Misalkan lingkarannya berapa dulu diameternya? 30. Oke, 30. Biar nggak ngeklik constraint seperti ini, klik gak terus ukur, klik ukur, biar nggak kayak gitu. Bisa klik 2 kali langsung, klik. Oke, deh lah. Di sini ukurannya, di sini ke sini berapa? Klik. Nah, di sini ke sini berapa? Oke, kalau itu baru udah kita rubah. Kalau udah misalkan udah cukup ukuran kita butuhkan. Ini misalkan 30. Ini misalkan 60. Enggak, bikin nyantai aja. Nah, terus kita 3D-kan kembali. Nah, misalkan kita mau 3D-nya ke atas. Oke, misalkan 100. Nah, ya, jadi kita nggak harus 3D-nya mau ke atas atau ke bawah, bisa. Ini kan ada panah. Misalkan kalau mau ke bawah, klik panahnya, nanti dia jadi ke bawah. Kalau diklik panahnya jadi ke atas, maka dia jadinya kayak gini. Tapi kalau mau ke atas sama ke bawah, misalkan atas bawah ada dengan sumbu yang sama, bisa pakai mirror. Jadi ada dua dia, 100 dari sini ke atas dan 100 dari sini ke bawah. Nah, terus kita mau bikin lubang, misalkan lubang di sini atau di tempat yang lain lah. Di sini surface ini sketch, bikin lubang. Lubangnya misalkan mau bulat atau kotak atau apapun bisa. Misalkan kita lubangnya bulat deh, di bor misalnya ya. Bor lubang di sini, sama ukuran lubang mau berapa? Ukuran lubang mau berapa? Mau cuman 20. Oke, 20. Terus jarak dari sini ke sini berapa? Misalkan 25. Oke, ya kita kasih jarak lah intinya. Nah, terus kita keluarin dulu.
Kita bikin lubang pakai hole. Nih, pakai pocket, pakai pocket. Nah, mau sepanjang ini bisa, kita ubah-ubah aja. Mau nggak tembus ya cukup 100 gini ya. Kalau misalkan 100 nggak tembus, misalkan oke. Nah, dia lubang. Jadi, tapi dia nggak tembus. Ya. Nah, kalau misalkan mau ditembusin, ya udah sejauh komponen ini tadi ini berapa. Tapi kalau kita lupa udah aja tulis aja 200. Terus 200 oke aja. Nah, nanti dia tembus, dia bolong. Oh. Nah ini pocket. Nah, terus kita pakai komponen lain, misalkan si lingkaran ini ujungnya ini nggak mau tajam kayak gini juga, nggak mau siku dia. Kita chamfer, misalkan ini chamfernya mau berapa jaraknya? Chamfernya misalkan 5 kalem. Nah jadi kayak gini 5. Oke, itu aja pembuatan lubang. Misalkan kita bikin lubangnya salah, diameter lubang ininya tidak yang tadi kita ukur berapa ya, kalau nggak salah tadi itu yang kita tulis tuh tidak segitu ya. Nah kita bisa klik sininya, berarti ada komponen di sini, klik dia bagian mana, pocket. Kalau di pocket berarti kedalamannya kita bisa kita edit lagi. Tapi misalkan di sketchnya, kita di sketchnya komponen ini di pocket, di sketch ini. Nah lubangnya ini kita edit nih, asalnya 20. Salah, bukan 20, kurang lebar, 25 atau 30 deh biar kelihatan, atau 35 deh biar kelihatan perbedaannya. 35. Nah segitu sebesar. Kita udah rubah tadi, pilih sketch yang di sini, udah rubah ukurannya jadi 35, keluar lagi, nanti otomatis dia tuh jadi besar seperti ini 35. Sekarang kita mau bikin ini, misalkan ini komponen 1 ada assembly-nya atau ada gabungannya. Kita save dulu ini, Ctrl S biasa. Save, kita save di mana ya, misalkan dokumen aja, part 1 namanya, save aja. Yes. Nah kita bikin new part lagi, Ctrl N atau new, lalu ketik part P. Udah keluar part, udah keluar. Oke. Nggak dapat. Misalkan kita bikin lubang yang buat pasangannya tadi, poros. Kita pakai lingkaran. Misalkan tadi 35 ya, berarti kita ini bikinnya 35. Oke. Nah kita keluar. Nah kita bikin tadi kedalamannya, misalkan si lubangnya panjang benda yang tadi kotak tuh sekitar 150 ya kalau nggak salah. Nah kita misalkan bikin biar lebih panjang nih si porosnya, sengaja kita bikin 600 ya, 250 deh, atau 300 saja, 300. Oke. Nah yang panjang segini. Lalu si lubang ini ada komponen, misalkan ada kotaknya juga, kita klik ini nanti datang sendiri. Kita bikin kotaknya misalkan mau pas di sumbunya di tengah biar pas sama lingkaran, pakai yang kotaknya ini dari tengah. Oke segini, ini tinggal kita kasih ukuran sama berapa ukurannya. Nah ukurannya berapa sama ya, pokoknya diedit berapa, klik 2 kali, berapa ukuran yang kita inginkan, bebas ya, misalkan oke lah cuma segini. Kita keluar lagi, kita pad lagi. Nah si kotak ini mau tebalnya berapa, misalkan 30. Oke, kita udah komponen kedua. Mau diwarnain juga bisa, part body warnain biar ngebedain warna nanti, atau ini bisa ngebedain, bebas lah. Oke kita save lagi, Ctrl S, part 2 save. Nah sekarang kita akan assembly atau digabungkan dengan part yang pertama tadi. Pilih start, Ctrl N, new, pilih part P. Ya udah keluar. Oke, pilih start mechanical assembly.
Oke, kita panggil dua komponen itu, pilih ke sini, axis komponen, existing komponen, product. Nah, pilih part 1 sambil menekan Ctrl, part 2. Oke, open. Ya, tunggu sebentar, agak lag nih. Nah, udah kepanggil, udah dua komponen. Komponen pertama kita yang tadi buat, ini komponen kedua kita. Sekarang kita akan masukkan lingkaran ini ke dalam ini. Nah, ini karena dia tabrakan gini dulu ya, kita pisahkan dulu. Bisa pakai manipulasi. Nah, kalau kita pilih X berarti nanti dia geraknya ke arah X. Kita pisahnya ke sini. Nah, kalau pilih Y, kita lihat sumbu ya, Y dia ke arah sini, mendekati kita. Oh, ya kalau Z berarti nanti pilihnya ke atas. Oke, biar mempermudah melihat komponen mana aja yang udah keluar. Nah, untuk biar masuk batang ini ke dalam poros ini, kita pakai ini coincident. Klik, not proof, close, pilih sumbunya, nanti keluar sendiri sumbunya, klik, dan sumbu ini juga. Nggak usah nekan kontrol ya, main klik aja, klik, oke. Terus pilih update, atau kita bisa biar cepat Ctrl U. Oke. Wah, tapi dia masih belum masuk nih. Nah, kita di sini bisa menyesuaikan apakah kotak ini menjadi batas. Jadi permukaan ini nanti nyentuh ke permukaan ini, atau permukaan lingkaran ini hanya sejajar dengan permukaan ini. Misalkan kita bikin dua kasus ya. Misalkan mau disentuh permukaan ini dengan ini ya, kita pilih, kita bisa klik dulu. Oke, pilih kontak ini. Nah, permukaan itu mau disentuh sama mana tadi ya, sama ini, klik. Oke, dia tuh ada lambang kontaknya. Terus Ctrl U lagi, atau diupdate Ctrl U. Nah, kan nanti jadi seperti ini. Ini yang pertama. Atau misalkan yang kedua, kita undo ya, kita undo. Nah, misalkan permukaan ini mau disejajarkan, kita bukan pakai kontak. Nah, ini mau disejajarkan dengan ini ya. Pertama kita klik dulu, terus pilih offset, klik, mau sama mana disejajarinya. Oh, sama ini, klik. Nah, dia jaraknya tuh dia ngasih tahu antara permukaan ini dan permukaan ini itu 189. Tapi kita maunya 0, maunya sejajar. Udah, di sini ganti 0. Terus enter atau oke. Terus update Ctrl U. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini udah sejajar. Nah, ini dan seterusnya seperti itu. Ini bisa kita save. File, save. Nah, nama yang tadi product. Dia produk berarti yang assembly. Oke. Seperti itu. Misalkan kita, ini di komponen yang satu ini ada kesalahan nih, kurang apa ya, lubang di sini. Misalkan di sini di dua sisi ini kurang lubang. Kita bisa buka file yang tadi, yang ya kita panggil lagi, atau kita minimize saja. Minimize. Bisa kita close yang ada. Ini bukan yang kita akan rubah, tapi yang ini. Ini kita klik, terus kita maximize. Tadi ingin ada lubangnya, kita bisa langsung edit di sini. Klik misalkan lubang di sini, berarti kan permukaan ini yang kita harus klik. Klik sketch. Oke, kita bikin lingkaran di sini. Nah, jaraknya segitu. Bisa menggunakan mirror misalkan terhadap garis ini, tapi dia akan lebih. Makanya jangan pakai mirror itu kalau kotaknya jarak ini ke sumbu ya, jarak dari permukaan ini ke sumbu sejajar, nanti mirrornya akan mengikuti sama ini. Kita anggap sejajar dengan diameter sama, kita anggap seperti itu ya. Udah diatur jaraknya, diameter si lingkarannya kita udah atur misalkan. Lalu kita keluar, kita bikin hole pakai pocket. Oke, kita bolong misalkan mau dibolongin full, ya udah, ini asal lebih aja nggak apa-apa. Oke,
makanya kan lubang. Nah, di assembly gimana? Tadi kan kita mau ngerubah. Bisa caranya ini udah kayak gini, ingat di save dulu, Ctrl S. Save dulu. Oke, setelah di save kita coba minimize. Kita lihat part yang assembly tadi atau yang penggabungan. Dan hasilnya dia udah otomatis langsung terupdate, langsung ada lingkaran. Seperti ini. Tinggal di save lagi aja. Selesai. Ini. Nah, ingat kalau misalkan mau ngerubah, ternyata ini sekali lagi ya, permukaannya ini nggak mau sejajar sama permukaan lingkaran ini. Kita harus delete dulu, jangan sampai double constraint atau double perintah. Nanti ini di kontak dengan ini, nanti dia nggak mau, dia ada dua perintah. Tuh, dia nggak mau dia. Ya, kita close, kita delete. Kita cari dulu di sini constraint mana yang bikin ini. Itu offset 2 ya, kita ini yang tadi yang kita jadiin 0 biar sejajar. Offset 2, berarti offsetnya kita delete. Oke, delete, udah delete. Kita sejajarin baru ini dengan ini. Kita kontak, bisa seperti ini, kita kontak update bisa, atau bisa seperti ini juga, bebas. Offset ini. Nah, dengan yang barisan ini tadi ya, dia jaraknya 150 dari permukaan ini sama permukaan ini. Oke, kita ulangi biar jelas. Kita kontak antara ini, kita offset dengan ini. Nah, dia 150 dia dari permukaan tadi, dari permukaan ini 150, kita bikin 0. Oke, enter, terus update Ctrl U. Oke, jadi sama aja ya, jadi bisa pakai kontak itu untuk menempelkan, lalu offset itu bisa untuk menempelkan, bisa kita ngasih jarak ya. Misalkan kita nggak mau 0, klik 2 kali aja di sininya, nggak mau 0, kita maunya ada jaraknya 20. Oke, Ctrl U. Nah, ada jaraknya seperti ini. Nah, kita save, Ctrl S. Oke, selesai.